Pernahkah Anda merasa dada sesak mendadak karena sebuah kalimat pedas yang mendarat di telinga? Rasanya seperti sedang berjalan santai menikmati es krim. Tiba-tiba ada yang menyenggol sampai es krim itu jatuh ke baju baru Anda. Reaksi pertama tentu saja kaget, lalu marah, dan insting purba kita berteriak, "Lawan! Bela dirimu! Buktikan dia salah!" Itu wajar, itu manusiawi. Kita semua punya ego kecil yang rapuh, yang perlu dijaga selayaknya kerupuk yang takut melempem kena angin. Namun, bagi mereka yang telah menyelami kedalaman spiritual, hinaan tak lagi dianggap sebagai serangan. Mereka tidak sibuk membangun benteng pertahanan atau menyiapkan kata-kata balasan yang menohok. Bagi mereka, membela diri saat dihina itu ibarat berteriak pada sungai agar berhenti mengalir, melelahkan dan sia-sia. Mereka memilih jalan yang lebih sunyi, namun gema kemenangannya jauh lebih nyaring. Mari kita bedah rahasia dapur mental mereka. Pertama, melihat penghina sebagai orang yang sedang sakit. Orang dengan kecerdasan spiritual tinggi memahami satu hal ini. Hurt people, hurt people. Orang yang melukai orang lain sejatinya adalah orang yang sedang terluka di dalam. Ketika seseorang melontarkan hinaan, mereka sebenarnya tidak sedang mendeskripsikan Anda. Mereka sedang menceritakan penderitaan batin mereka sendiri. Mereka sedang memuntahkan racun yang sudah terlalu penuh di dada mereka. Bayangkan Anda sedang berjalan di rumah sakit jiwa, lalu ada pasien yang berteriak mengatakan Anda adalah alien berwarna ungu. Apakah Anda akan marah? Apakah Anda akan berhenti lalu berdebat, "Maaf Pak, saya bukan alien, KTP saya Jakarta Selatan"? Tentu tidak. Anda justru merasa iba. Anda memaklumi karena Anda tahu akal sehatnya sedang tidak berfungsi dengan baik. Mereka melihat si penghina bukan sebagai musuh, melainkan sebagai jiwa yang sedang sakit atau sedang konslet jalur kebahagiaannya. Alih-alih marah, timbul rasa kasihan. Wah, kasihan sekali orang ini. Pasti harinya berat sampai-sampai harus melempar sampah emosi ke orang lain. Dengan sudut pandang ini, dorongan untuk membela diri hilang seketika. Untuk apa membela diri di hadapan orang yang sedang demam jiwanya? Anda tidak perlu membuktikan Anda sehat kepada orang yang sedang sakit. Anda cukup tersenyum tipis, mendoakan kesembuhan mentalnya, dan berlalu dengan damai. Kedua, melepaskan identitas dari label. Kita sering marah saat dihina karena kita melekatkan diri kita pada label. Jika seseorang bilang, "Kamu bodoh," kita marah karena kita melekat pada label, "Saya pintar." Jika orang bilang, "Kamu miskin," kita tersinggung karena kita ingin dilihat sebagai orang sukses. Pembelaan diri adalah upaya ego untuk menambal label yang sobek. Orang dengan kecerdasan spiritual tinggi menyadari bahwa diri mereka bukanlah label-label tersebut. Mereka tahu bahwa hakikat diri mereka jauh lebih luas daripada sekadar pintar, bodoh, cantik, jelek, kaya, atau miskin. Mereka seperti langit, awan hitam berupa hinaan, atau awan putih berupa pujian, boleh lewat, tapi langit tidak berubah menjadi awan. Langit tetap langit. Jika hinaan itu benar adanya, mereka akan menerimanya sebagai fakta tanpa rasa sakit. Layaknya diberitahu, ada kulit cabai di gigi Anda. Mereka akan berterima kasih dan memperbaikinya. Jika hinaan itu salah, bagi mereka itu hanyalah bunyi-bunyian tak bermakna, sama relevannya dengan gonggongan anjing di malam hari. Oleh karena itu, mereka tidak perlu membela diri. Membela diri berarti mengakui bahwa label yang ditempelkan orang lain itu penting. Dengan tidak membela diri, mereka mengirim pesan kuat. Definisi diriku tidak ada di mulutmu, dan kedamaianku tidak ada di tanganmu. Ketiga, ucapan terima kasih yang membingungkan. Ini adalah teknik judo mental. Ketika lawan mendorong, jangan ditahan, tapi tariklah agar dia terjungkal sendiri. Ketika dihina, "Dasar kamu orang aneh," jawablah dengan senyum tipis. "Terima kasih sudah memperhatikan. Saya memang sedang berusaha tampil beda." Respons ini mematikan daya ledak hinaan. Hinaan butuh resistensi atau perlawanan untuk bisa meledak.
Jika tidak ada perlawanan, hinaan itu seperti meninju kapas, tidak ada dampaknya. Orang yang cerdas secara spiritual tahu bahwa ucapan terima kasih adalah penetral racun paling efektif. Lagi pula, membela diri seringkali hanya memperpanjang durasi interaksi negatif. Dengan mengucapkan terima kasih atau mengangguk santai, Anda menutup percakapan. Anda menghemat energi baterai kehidupan Anda untuk hal-hal yang lebih krusial, seperti memikirkan menu makan siang atau merenungi makna alam semesta. Sikap ini menunjukkan bahwa Anda sudah selesai dengan diri Anda sendiri. Anda sudah secure. Orang yang sibuk membela diri biasanya adalah orang yang masih ragu dengan nilainya sendiri, sehingga butuh divalidasi oleh pihak luar. Dengan berterima kasih, Anda memvalidasi diri Anda sendiri. Keempat, melihat dari perspektif elang. Orang spiritual memiliki kemampuan untuk melakukan zoom out atau melihat dari perspektif elang. Mereka menempatkan hinaan tersebut dalam skala waktu alam semesta. Apakah hinaan orang ini akan berpengaruh dalam 5 tahun ke depan? Apakah ini akan dicatat dalam sejarah peradaban manusia? Tentu saja tidak. Di hadapan keagungan galaksi Bima Sakti, di hadapan kematian yang pasti akan datang, sebuah kalimat sinis dari rekan kerja atau komentar pedas netizen itu ukurannya lebih kecil dari debu di atas meja. Sangat tidak signifikan. Menghabiskan energi untuk membela diri atas hal remeh adalah pemborosan sumber daya hidup yang sangat berharga. Mereka menyadari bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam drama klarifikasi. Mereka lebih memilih menggunakan mulut mereka untuk menyebarkan kebaikan atau menikmati makanan enak daripada menyusun argumen pembelaan diri yang panjang lebar. Filosofi mereka sederhana. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kafilah tidak berhenti untuk berdebat dengan anjing, menjelaskan rute perjalanan mereka, atau membuktikan bahwa mereka adalah kafilah yang baik. Kafilah terus berjalan karena mereka punya tujuan. Jika kafilah sibuk membela diri, berarti kafilah itu sedang berhenti berjalan menuju tujuannya. Kelima, memahami bahwa kebenaran tidak butuh pengacara. Ada sebuah pepatah lama, kebenaran itu seperti singa. Anda tidak perlu membelanya, lepaskan saja, ia akan membela dirinya sendiri. Orang dengan kecerdasan spiritual tinggi sangat mempercayai kekuatan waktu dan hukum tabur tuai. Mereka tahu bahwa kebohongan bisa berlari cepat, tapi kebenaran memiliki stamina untuk lari maraton. Jika Anda dituduh atau dihina dengan sesuatu yang tidak benar, diam adalah pembelaan terbaik. Waktu yang akan menyingkap semuanya. Membela diri dengan motot justru seringkali membuat kita terlihat bersalah, guilty conscience. Ketenangan adalah bukti keyakinan yang paling valid. Mereka berserah pada mekanisme alam semesta. Mereka percaya bahwa Tuhan memantau 24 jam tanpa absen. Tidak ada yang luput. Jadi, tugas mereka hanyalah tetap berbuat baik dan menjaga integritas. Membela diri itu pekerjaan pengacara, dan biarlah waktu yang menjadi pengacara Anda. Sikap ini memberikan ketenangan yang luar biasa. Beban untuk meluruskan persepsi orang lain diangkat dari pundak. Anda bisa tidur nyenyak karena tahu bahwa integritas dan perilaku baik Anda yang konsisten yang akan berteriak membela Anda. Keenam, komedi kehidupan, menertawakan absurditas. Tingkat spiritualitas yang tinggi seringkali berbanding lurus dengan selera humor yang baik, tapi tidak merendahkan. Mereka melihat kehidupan ini sebagai sebuah panggung sandiwara yang terkadang absurd. Ketika ada orang yang menghina dengan penuh emosi, wajah memerah, dan urat leher menonjol, di mata orang spiritual, pemandangan itu sebenarnya agak lucu. Bayangkan saja, kita ini hanyalah kumpulan sel yang hidup sebentar di sebuah batu bulat yang melayang di angkasa. Tapi kita begitu serius bertengkar soal hal-hal sepele. Menyadari komedi kosmik ini membuat rasa tersinggung menjadi sulit muncul. Alih-alih marah, bibir justru ingin menyunggingkan senyum geli. Mereka tidak menertawakan orangnya, karena itu sombong namanya. Tapi mereka menertawakan situasinya.
Mereka menertawakan betapa seriusnya ego manusia bermain peran. Dengan humor, ketegangan menjadi cair. Hinaan kehilangan taringnya dan berubah menjadi sekedar dialog dalam sitkom kehidupan. Jadi, mereka tidak membela diri karena mereka terlalu sibuk menahan tawa atau tersenyum. Dan percayalah, menghadapi penghina dengan senyuman tulus, bukan senyum sinis, adalah respons yang paling membingungkan sekaligus menenangkan. Ketujuh, menggunakan hinaan sebagai pupuk. Dalam pertanian, kotoran hewan adalah hal yang menjijikkan jika ditaruh di meja makan, tapi menjadi sangat berguna jika ditaruh di tanah sebagai pupuk. Begitu juga dengan hinaan. Bagi orang biasa, hinaan adalah kotoran yang harus dibuang atau dilempar balik. Bagi orang spiritual, hinaan adalah pupuk untuk menyuburkan kerendahan hati. Setiap kali dihina, mereka menggunakannya sebagai latihan untuk menyuburkan kerendahan hati dan mengikis ego. Baguslah dia menghinaku. Ini kesempatan untuk mengecek apakah aku masih sombong atau tidak. Jika masih terasa sakit, berarti masih ada sisa-sisa kesombongan yang perlu dibersihkan. Mereka berterima kasih pada momen itu sebagai ujian kenaikan kelas. Ini adalah seni alkimia mental tingkat tinggi, mengubah timah, cacian, menjadi emas, kematangan jiwa. Mereka tidak membela diri karena mereka sibuk mengolah rasa di dalam hati. Membela diri hanya akan menghalangi proses penyuburan tersebut. Lucunya, ketika Anda menganggap hinaan sebagai pupuk untuk menyuburkan kerendahan hati, Anda jadi tidak takut lagi. Anda malah mungkin berkata, silakan hina lagi, egoku masih perlu dikikis sedikit lagi di bagian kiri. Tentu saja ini tidak diucapkan. Cukup dinikmati sendiri sambil menyeruput kopi. Kedelapan, menjaga frekuensi energetik. Poin terakhir dan terpenting adalah soal manajemen energi. Segala sesuatu di dunia ini adalah energi. Emosi marah, tersinggung, dan keinginan menjelaskan diri dengan putus asa berada di frekuensi rendah yang padat dan berat. Sementara kedamaian, cinta kasih, dan penerimaan berada di frekuensi tinggi yang ringan. Orang dengan kecerdasan spiritual tinggi sangat pelit membuang energi mereka untuk hal-hal berfrekuensi rendah. Mereka tahu, turun level untuk meladeni penghina dan membela diri akan menguras baterai jiwa mereka secara drastis. Nanti malah jadi lemas, tidak produktif, dan bad mood seharian. Rugi bandar kan? Maka, mereka memilih untuk tidak engage atau terlibat. Mereka membayangkan diri mereka dilapisi oleh cahaya atau pelindung kaca, di mana hinaan hanya menabrak kaca itu dan luruh ke bawah. Mereka tetap nyaman di dalam gelembung kedamaian mereka. Tidak membela diri adalah cara mereka berkata, energiku terlalu mahal untuk kubelanjakan di warung keributan ini. Mereka memilih pulang, menjaga vibrasi hati tetap positif, dan melanjutkan hidup yang indah ini dengan sukacita. Karena pada akhirnya, pembalasan terbaik dan pembelaan diri terhebat adalah hidup yang bahagia dan damai.